Assalamualaikum. Dengan Mas Aji dan siapa Mbak Mala ya? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Rani Fitriana. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di sini tujuan saya akan mewawancarakan tentang bagaimana cara komunikasi yang efektif di dalam keluarganya Mas Aji sama Mbak Mala gitu ya. Apakah Mas Aji dan Mbak Mala berkenan? Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan dulu nih terkait keluarga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, saya juga mengharapkan itu juga. Oke, di sini saya mau bertanya nih, untuk Mas Aji, saya ingin ada beberapa pertanyaan. Gimana sih Mas Aji dan Mbak Mala biasa berkomunikasi dalam hubungan pernikahan? Biasanya gimana komunikasinya gitu? Apakah sering ngobrol gitu? Misalkan Mas Aji kan kerja ya Mas Aji ya? Iya, Mas Aji kerja, Mbak Mala oh ibu rumah tangga saja. Jadi kalau misalkan Mas Aji misalkan pulang kerja nih, apakah ada obrolan-obrolan santuy gitu? Oh gitu. Ah, oke oke. Mbak Mala juga sama gitu ya. Ini kalau boleh tahu nih, eh, biasanya nih siapa duluan yang suka mengajak ngobrol gitu? Oh, Mbak Mala. Iya, mulai percakapannya Mbak Mala gitu ya, nanya-nanya, udah makan belum gitu. Biasanya kalau ngobrol itu ngobrolin tentang apa sih gitu? Oh, gitu ya, perhatian ya. Oke. Mm-mm. Baik, baik. Oke. Eh, Selanjutnya saya akan bertanya sama Mbak Mala gitu ya. Menurut Mbak Mala nih, apa sih peran utama dalam komunikasi dalam membangun hubungan yang sehat antara Mbak Mala sama Mas Aji atau hubungan suami istri kalian gitu? Berkabar ya, intinya berkabar, komunikasinya nggak putus, terus paling utama terbuka gitu ya. Iya, iya emang harus gitu ya. Lalu gini, gimana sih cara kalian menyeimbangkan komunikasi antara hal-hal yang lain dengan waktu untuk kalian berdua gitu? Caranya imbanginnya gimana? Oh gitu. Jadi caranya imbanginnya itu kalian berdua berbagi waktu ya. Mana yang mana yang untuk kalian berdua sama di luarnya gitu ya, hal-hal di luar rumah gitu gitu ya. Jadi terpisah gitu ya. Oke, oke. Heeh. Di antara kalian berdua nih, eh misalkan lebih sering
berkomunikasi di luar atau di dalam rumah? Maksudnya kayak misalkan lebih banyak aktivitas di luar gitu sama teman-teman, sama keluarga, kayak misalkan orang tua atau saudara-saudara lainnya gitu, ataukah lebih banyak menghabiskan waktu berkomunikasi kalian berdua saja di dalam rumah gitu? Berdua di rumah ya. Wah, harmonis ya, romantis ya. Iya, iya, iya. Eh, mm, mm. Dalam rumah tangga nih, dalam rumah tangga ya, pastikan nggak mungkin kan semulus-mulusnya, maksudnya seakur-akurnya rumah tangga nggak mungkin lurus terus monoton, itu kan yang nggak ada, kayaknya nggak ada tantangannya gitu ya, pasti ada konflik kan. Nah, saya minta pendapat Mas Aji sama Mbak Mala nih. Konfliknya itu kan misalkan eh, ya berbagai macam ya. Bagaimana sih cara ngatasin konflik dalam hal perbedaan pendapat gitu? Selisih pendapat gitu, perbedaan pendapat Mbak Mala sama Mas Aji, itu gimana cara mengatasi masalah itu? Siapa tuh yang mengalah? Oh, harus salah satunya yang mengalah ya, entah itu Mas Aji atau Mbak Mala gitu ya. Lalu oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Lalu dalam hal komunikasi itu seperti apa cara mengatasinya? Mencairkan suasana gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke, oke, oke. Jadi cara komunikasinya gitu ya, kayak mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang positif gitu ya. Iya, untuk mencairkan suasana juga. Oke. Lalu saya mau bertanya sama Mas Aji nih. Apa sih pentingnya mendengarkan atau merespon komunikasi dalam hubungan suami istri? Penting, penting banget. Kenapa? Oke. Betul, betul. Oke. Kalau untuk Mbak Malanya sendiri gimana Mbak Mala? Seberapa penting sih gitu mendengarkan atau merespon komunikasi dalam hubungan suami istri? Jadi sama-sama penting ya. Jadi suami harus mendengarkan apa namanya, dan merespon komunikasi dari seorang istri itu penting. Istri juga mendengarkan dan merespon komunikasi dari suami itu juga penting. Jadi sama-sama penting ya dari keduanya, emang ya. Iya, iya. Betul. Jadi keluh kesahnya, jadi harus siap mendengar keluh kesahnya suami, harus siap
mendengar keluh kesahnya istri, kayak misalkan si istri bilang misalkan sayang sayang, apa misalkan mas mas gitu kan. Misalkan si istrinya itu habis ngobrol sama tetangga, dia pasti cerita dong sama suaminya, masa tadi aku cerita mas ini begini begini begini. Nah si suami juga harus ngerespon kan, oh iya, harus mendengarkan, harus welcome gitu, maksudnya harus gimana ceritanya gitu, mendengarkan. Jadi itu tuh salah satu unek-unek dari si istri gitu. Nah di sisi lain juga si istri ya jadi terpendam di sini nih ya kan, apalagi kalau dengar hal-hal yang negatif dari luar rumah ya gitu. Nah begitu juga halnya sama si istri kan, kalau suami kan kadang kerja kan pasti pusing ya, mikirin kerjaan gitu ya kan, apalagi kalau untuk capek fisik masih bisa diobatin sama istirahat ya kan, tapi kalau capek pikiran itu beda lagi, dibawa tidur pikiran tetap aja kan. Nah salah satunya itu berbagi cerita gitu, bukan sama orang lain, sama istrinya yang di rumah. Misalkan pulang kerja nih, misalnya ya Mas Aji pulang kerja nih capek, cerita nih sama Mbak Mala, misalkan yang apa beb gitu kan, misalnya nih aku tadi di kerjaan ada kasus begini begini begini. Nah gitu, nanti si Mbak Mala ngerespon misalkan iya beb, misalkan iya beb, gimana ceritanya gitu, terus sekarang gimana, iya kenapa, sebabnya kenapa, tapi sekarang gimana, udah selesai apa belum masalahnya gitu kan. Jadi si suaminya juga pikirannya dia dirada ngeplong gitu kan. Jadi ya ibarat kata emang benar-benar penting satu sama lain untuk komunikasi gitu ya, meskipun pembicaranya itu nggak penting gitu kan buat kita gitu. Jangan misalkan responnya apa sih kamu gitu, begituan doang diceritain, nggak gitu. Jadi harus sama-sama open gitu ya. Nah gitu. Terus pertanyaan berikutnya nih buat kalian berdua ya, buat Mas Aji sama Mbak Mala. Jadi apa sih langkah-langkah yang kalian ambil untuk memastikan atau mendengar pembicaraan terbuka dari tetangga-tetangga gitu di luaran? Gimana gitu? Langkah-langkah ambil untuk memastikan, misalkan dengar nih kayak misalkan dengar keluarga kita, misalkan kita punya adik atau punya kakak gitu. Terus tetangga kita ngomong nih ke salah satu dari Mbak Mala atau Mas Aji, misalkan gini. Misalkan ke Mbak Mala katanya, itu adik kamu tuh bla 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 dari tetangga tuh. Apakah Mbak Mala langsung percaya gitu atau gimana gitu, langkah-langkah untuk ambil memastikan yang dibicarakan oleh tetangga itu benar atau enggak itu gimana? Untuk mastiin. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Untuk memastikannya apakah itu cerita yang diceritain sama tetangga itu benar atau enggak, gimana caranya misalnya? Oke, jadi kita cari tahu dulu nih ya. Kalau misalkan kabarnya kabar negatif, kita cari tahu mana nih salahnya, di mana nih gitu ya. Apa tetangga kita yang eh, mengarang, iya mengarang, atau emang bener adik kita yang seperti itu yang dibicarakan oleh tetangga. Jadi kita harus
jangan jangan langsung ngambil kesimpulan kan gitu ya maksudnya ya. Iya, jangan langsung ngambil kesimpulan gitu maksudnya. Jadi dia harus cari tahu benar atau enggaknya gitu gitu ya dari kedua pihak tersebut gitu ya. Oke. Terus dalam keluarga kalian nih, bagaimana sih cara menilai tingkat komunikasi dalam keluarga? Apa yang dapat ditingkatkan? Maksudnya gini, jadi dalam keluarga kalian, gimana sih caranya kalian menilai tingkat komunikasi dalam keluarga? Apa yang harus ditingkatkan gitu? Misalkan ada dalam keluarga itu ada yang diem aja orangnya gitu, ada yang acuh tak acuh. Apakah ada yang seperti itu dan harus ditingkatkan itu apa? Enggak sih, untuk keluarga kita itu alhamdulillah nggak seperti itu. Maksudnya nggak seperti itu tuh, nggak saling diam. Ya Mm-mm. ada aja pembicaraannya gitu. Untuk buka pembicaraan itu misalkan diawali dengan bercanda. Jadi komunikasi terus gitu ya, nggak ada yang acuh tak acuh gitu, nggak ada ya. Oke, alhamdulillah ya seperti itu. Gimana cara Anda memastikan bahwa kebutuhan emosional masing-masing anggota keluarga itu terpenuhi melalui komunikasi? Itu bagaimana untuk memastikannya? Untuk memastikan ya bertanya, kita tanya aja. Gitu, tanya. Tanya, Mm-mm. tanya langsung aja. Untuk memastikan nih, apakah komunikasi antara Mbak Mala sama Mas Aji itu sudah terpenuhi apa belum sih gitu? Dengan memastikannya gimana? Ya kak, paling kalau namanya ngobrol kadang dari topik satu cepet pindahnya ke topik kedua gitu. Misalkan ya kalau kita memang lagi cerita itu kadang pas langsung direspon itu kita seneng langsung pindah topik. Nah itu kita bisa lihat dari mimik wajahnya pun, kalau dia wah puas atas jawabannya atau gimana kita bisa lihat. Oh, jadi dari ini ya, dari respon saat diajak bicara gitu ya. Ya Oke, betul. iya baik, bagus sekali. Lalu untuk kalian berdua nih, gimana sih caranya merencanakan waktu untuk bersama gitu? Waktu berkualitas bersama untuk keluarga gitu, untuk memperkuat hubungan. Gimana Waktu cara merencanakan waktu yang berkualitas untuk bisa sama-sama sama keluarga itu gimana? ya kalau waktu itu alhamdulillah waktu ada terus. Ya mungkin kalau untuk merencanakan pada saat libur kerja itu Hmm, waktunya, waktu-waktu yang sangat yang spesial di waktu libur kerja oke. gitu. Kesempatan untuk bersama itu di saat libur kerja ya, Ya betul, di saat family libur time kerja. ya gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Pokoknya hiburan untuk memperkuat hubungan gitu ya. Betul, mempererat. Iya. Nah di rumah sendiri eh, pernah nggak sih kejadian kayak eh, misalkan Mas Aji sama Mbak Mala nih masing-masing sibuk sama handphone gitu seharian penuh, itu pernah nggak terjadi begitu? Ya pernah beberapa saat doang, cuman ya Nggak kalau emang nggak sampai seharian gitu. kadang kita juga kan ada titik jenuhnya pada saat bermain handphone. Kalau memang kadang kalau memang main handphonenya udah ini, kadang kita nyari kesibukan dengan bercanda, memulai obrolan dengan yang canda-canda gitu. Baik, jadi main handphone seperlunya aja ya di saat perlu Ya membuka handphone gitu. Jadi lebih banyak aktivitas berkomunikasi berdua langsung ya. Oke, indah sekali. Cukup pertanyaan dari saya nih, Mas Aji sama Mbak Mala. ya Oke, saya sangat puas dengan jawaban-jawaban dari keluarga kalian. Ah, ah. alhamdulillah.
Semoga hubungan pernikahan kalian selalu langgeng, sehat selalu, itu yang terpenting ya, sehat selalu ya. Semoga bahagia selalu juga. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk saya wawancarai. Oke. Terima kasih Mas Aji dan Mbak Mala. Assalamualaikum.